Baik, sudah siap semuanya? Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Adakah yang tidak masuk? Ada. Oke, coba saya cek. Oke, yang tidak masuk berapa orang? Azhara, Rizky. Oh, Febriansyah. Oke. Baik, sakit. Oke, baik. Semoga cepat diberikan kesehatan. Oke. Baik, anak-anak, yang saya banggakan ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini seperti biasa ya, saya ada sedikit motivasi bagi kalian ya. Coba dilihat itu gambar apa? Ya. Pohon apa itu? Pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Pohon wit klopo, K Junior ya. Jadi itu adalah pohon yang diterpa angin ya. Itu adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu adalah pohon yang tergolong tinggi kayak gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa alam ini ya, ini kelihatannya sederhana tapi ini sangat bermakna ya. Jadi yang bisa kita pelajari adalah semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin tinggi derajat atau status seseorang, itu cobaan hidupnya akan semakin besar. Kayak gitu ya. Berbeda dengan rumput misalnya. Rumput kan di bawah. Nah, apakah rumput itu akan diterpa angin sekencang itu? Ya. Nah, tidak. Nah, tapi kelapa yang tinggi ya seperti itu justru angin yang menerpa itu akan semakin kencang. Nah, tapi di balik itu semua, ketika semakin kencang diterpa angin, akarnya itu akan semakin kokoh. Nah, akarnya kelapa. Nah, dan juga dibandingkan dengan rumput, kelapa itu pasti lebih banyak manfaatnya bagi manusia. Iya enggak? Nah, betul sekali. Nah, rumput buat apa? Buat pakan ternak misalnya, buat hiasan. Tapi kelapa lebih dari itu. Bisa dibuat bahan masakan, bahan bangunan, dekorasi. Ya, iya kan banyak sekali manfaatnya ya. Nah, itu makanya dalam pramuka itu kan lambangnya apa? Tunas kelapa. Tunas kelapa, tunasnya gitu. Ya, jadi tunasnya itu berarti artinya dia calon kelapa, calon orang-orang yang bermanfaat ya gitu ya. Makanya jangan suka bolos pramuka. Itu. Nah, itu artinya anak-anak ya, ketika kita mengalami cobaan hidup yang banyak, yang besar, yang membuat kita sudah tidak kuat seperti itu ya. Ini kita bisa belajar dari sini ya, bahwa cobaan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah untuk menguatkan kita ya, untuk membuat kita semakin kuat, agar kita semakin kokoh, dan kita akan menjadi pribadi yang tumbuh bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya. Ya, jadi itu motivasi saya hari ini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang belum pernah lihat pohon kelapa? Sepertinya sudah semua. Oh, sudah semua. Oke. Ya, barangkali tinggal di mana itu namanya? Kalian itu asalnya bukan dari Indonesia, dari Mesir. Nah, kayak gitu. Soalnya ada kan orang itu sampai nggak tahu bentuknya pohon pisang itu seperti apa. Nah, karena itu tanaman yang biasanya hidup di daerah tropis gitu. Nah ya, ini ya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial akomodatif gitu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif di masyarakat dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok.
Dan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan bentuk-bentuk akomodasi dengan realitas sosial secara tepat melalui kegiatan pemecahan masalah. Oke. Dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu, maka kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama diskusi kelompok, yaitu belajar dan membagi peran. Ya, ini sudah dibagi kelompoknya, ya kita sudah membagi kelompok, terus sudah ada LKPD di masing-masing kelompok. Nah di LKPD-nya itu nanti ada bahan belajar, ya, silakan dipelajari dulu materinya, dikuatkan. Terus kemudian kita akan melakukan talk show, ya. Jadi kita hari ini akan melakukan talk show yang mana saya namai dengan ngopi, yaitu ngobrol perkara ilmu. Nah, dan yang ketiga kita akan berdiskusi untuk untuk mencari solusi kayak gitu, ya. Jadi saya harap nanti dengan pembelajaran ini kalian menjadi pribadi-pribadi yang solutif ketika menemui masalah, ya. Bukan menjadi pribadi yang malah membumbui masalah, ya. Coba selama ini kita itu menjadi pribadi yang solutif apa enggak sih? Atau malah meneruskan masalah itu menjadi menjadi semakin rumit. Nah itu ya, makanya kita belajar kalau ada masalah itu ya kita analisis gimana solusinya, bukan terus malah di forward ke mana-mana, malah diteruskan ya. Jadi seperti itu manfaat yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah itu ya, kita refresh dulu materi kita sejenak ya tentang akomodasi ya. Apa akomodasi kemarin? Coba angkat tangan. Apa Diva? Upaya dalam menyelesaikan masalah. Upaya dalam menyelesaikan masalah. Oke, bagus. Terus? Sama. Oh, sama ya. Ada jawaban yang lain? Upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Ya. Apa sih konflik itu kemarin? Bahasa simpelnya konflik itu apa? Masalah. Apakah semua masalah itu bisa dikatakan konflik? Apa? Pertentangan. Bagus sekali. Siapa tadi ya yang menjawab ya? Diva dan Kalista. Oke. Oke, baik. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari akomodasi ya. Kita kuatkan lagi, kita meneruskan talk show dari minggu lalu ya. Kita kuatkan lagi di sini ya. Di sini ada bentuk-bentuk akomodasi ya. Ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi, dan mungkin ada yang lebih dari ini ya, nggak masalah, kita ambil yang intinya kayak gitu ya. Kenapa solusi itu ada banyak? Kenapa solusi untuk menyelesaikan masalah itu ada banyak? Apa Diva? Karena setiap masalah atau konflik itu berbeda-beda. Oke, bagus sekali. Ada yang lain selain berbeda-beda? Itu aja. Apakah kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan solusi yang sama? Ya. Nah, itu jawabannya ya. Kita itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan satu solusi yang sama. Tergantung masalahnya apa dulu atau konfliknya apa dulu. Nah, makanya di sini itu akomodasi itu ada berbagai macam ya. Saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan mediasi itu? Apa? Dalam menyelesaikan masalah konflik. Oke, menggunakan pihak ketiga ya. Itu namanya mediasi ya. Tapi di sini pihak ketiganya bersifat apa, Nduk? Netral. Oke, bagus. Siapa namanya? Mutiara. Oh, Mutia. Oke. Nah, ya jadi mediasi itu apa? Mediasi itu menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu bersifat netral yang tujuannya untuk menengahi. Ya, menengahi ya gitu. Jadi penengah. Nah, coba pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan mediasi dengan arbitrase?
Ayo silakan yang bisa angkat tangan. Oke Rehan, silakan. Persamaan dari arbitrasi dan mediasi Ha-ha. yaitu sama-sama menggunakan pihak ketiga. Betul, sama-sama menggunakan pihak ketiga, ya. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya yang arbitrasi yaitu Ha-ha. pihak ketiganya menengahi bukan menyelesaikan masalah. Ha-ha. Kalau menyelesaikan masalah berarti pihak ketiganya memiliki kedudukan Tinggi. Oke, kedudukannya lebih tinggi. Arbitrasi dan mediasi itu sama-sama menggunakan pihak ketiga, cuma bedanya kalau mediasi ini netral, kalau arbitrasi ini kedudukannya lebih tinggi. Nah, contohnya misalnya Rehan dengan siapa itu namanya Hafili ini bertengkar, ya. Bertengkar. Kemudian apa itu namanya Diva itu menengahi kayak gitu, melerai. Nah, itu kira-kira arbitrasi atau mediasi? Mediasi. Kenapa kok mediasi? Nah, oke. Karena netral ya. Selain itu kedudukan mereka itu sama. Nah, kalau misalnya Rehan dengan Hafili ini bertengkar, terus saya yang menengahi, berarti itu namanya? Arbitrasi. Ya, arbitrasi. Dan saya berhak memutuskan. Oh, ternyata Hafili yang bersalah. Ya. Kena ulti Rehan ya itu. Oke. Nah, itu namanya arbitrasi ya. Ada banyak sekali ya bentuk-bentuk akomodasi itu ya, nanti silahkan dipelajari semuanya ya. Ada konsiliasi, ada adjudikasi, dan lain sebagainya. Oke, kita pahami lagi apa sih sebenarnya istilah-istilah ini, terus gimana makainya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi silahkan ya, sekarang itu kita waktunya untuk diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ya, yang isinya itu pertama kalian belajar dulu ya bentuk-bentuk akomodasinya tadi. Kemudian yang kedua kalian membagi peran atau menyusun skenario kayak gitu. Nah, skenario yang akan kita gunakan untuk talk show. Nah, di sini sudah ada 4 kelompok ya, masing-masing kelompok nanti silahkan menyusun skenario sesuai dengan apa yang ada di LKPD itu tadi ya. Nanti silahkan disusun, kalian dapat konflik apa, berperan sebagai apa ya. Nah, itu sudah ada kan konflik-konfliknya, ada konflik semen, ada konflik petani. Nah, silahkan. Nah, nanti kalian dalami perannya, terus apa itu namanya dalami perannya, susun ceritanya gimana. Tuh, nanti setelah itu semuanya tersusun, nah kita baru akan melakukan talk show atau ngopi kayak gitu. Apa itu tadi ngopi? Oke, bagus, ngobrol perkara ilmu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan belajar. Nanti kalian akan menonton talk show-nya ya. Terus kalian ikut berpendapat, ngasih solusi. Nah, solusinya dari mana? Ya dari ini tadi. Pilih solusi yang sesuai. Kira-kira apa ya konflik mereka itu? Sesuai yang sesuai. Yang mana? Iya, betul. Nah, gitu ya. Berarti kita nonton dulu. Iya, nonton dulu, nanti kalian berpendapat kayak gitu. Nah, intinya kalian belajar dulu lah. Ya, ini apa, ini apa. Biar lebih mudah, bisa dibagi belajarnya ya. Ini yang mana, ini yang mana gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Nah. Itu gimana Pak? Yang maksudnya Oh, enggak, itu yang nganu, yang kelompok apa itu namanya? Itu skenario. berarti beda-beda kelompok. Iya, oke. Nah. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oke, semangat, tetap semangat. Oke, lanjut. Oh, ini bisa di skip. Yang penting ini dulu ya. Kalian baca dulu apa itu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi. Ada yang sudah belajar nggak tadi? Sudah setengah. Apa, Lih? Belajar apa? Apa yang kamu pelajari? Tentang apa?
Saya cuma baca aja, Pak. Ya, maksudnya yang apa? Yang sudah dibaca yang bagian mana? Akomodasi. Apa? Apa Tri? Enggak, Pak. Oke, dibaca lagi ya. Ya, Pak. Kalau koersi itu apa? Itu cara menyelesaikannya itu pakai paksaan. Pakai paksaan. Oke. Kayak fisik. Contohnya apa kalau? Contohnya tuh kayak misalnya minjem duit di bank gitu. Mm-hmm. Terus kalau misalnya udah waktunya bayar tapi nggak bayar itu bakal kayak di jaminannya biar gitu Pak. Debt collector. Iya. Kayak buku Bank pelecet ya. Kalau itu apa itu namanya? Apa itu jenenge? Misalnya ada tawuran. Nah, kalau ada tawuran itu bisa nggak kita itu pakai menghentikan konflik mereka dengan cara yang halus? Hah? bisa. Ayo yang di sana, ayo yang di sini, ayo semuanya damai. Bisa nggak? Bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai Piston. apa itu namanya? Nah, koersi itu loh. Makanya setiap masalah itu pasti solusinya beda-beda ya. Setiap konflik itu beda-beda tergantung. Koersi dipakai untuk apa? Biasanya untuk misalnya ada keributan, tawuran itu harus dipaksa berhenti. Kalau nggak dipaksa nggak bakal berhenti kan gitu. Terus ada lagi yang namanya adjudikasi. Adjudikasi itu menyelesaikan perkara di pengadilan. Nah, ini juga beda lagi nanti kasusnya. Ya, misalnya apa kalau yang di pengadilan itu biasanya konflik apa? Sambo. Oke, bagus, Sambo. Karena menyangkut dengan hukum-hukum ya. Kasusnya Sambo itu, Ferdi Sambo. Nanti nonton YouTube. Ya. Tuh, ya. Ya, pokoknya nanti dipelajari ya apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Dibuat kayak gimana Pak? Yang barusan bawa kayak Oh, enggak, itu yang penting kalian belajar ini dulu ya. Yang penting kalian belajar ini dulu. Nanti yang penting kalian bisa berkontribusi ngomong ya. Bisa kontribusi diskusi dengan teman-teman yang ada di depan. Oke. Makasih, Pak. Siapa nanti yang maju? Ada berapa orang? Itu kayaknya cukup muatnya 3-3 saja. Tapi nggak apa-apa, nanti yang di sini itu juga ikut bantu gitu loh. Terus harus. Kamu. Kamu bantu. yang di sini membantu backsound. Iya. Bantu apa itu namanya? Bantu memperparah situasi dan kondisi. Berarti kita harus benar-benar merasa benar bahwa kita sebagai petani. Iya. Karena memang seperti itu di masyarakat. Kenapa sih konflik sering terjadi ya? Karena setiap pihak itu merasa paling benar sendiri. Kalau ada yang ngalah nggak terjadi konflik gitu loh. Apa pernah di desa rek ya? Mereka bisa bawa orang soalnya. Tuh. Gimana, ada yang ditanyakan? Ya. Nanti kalian bisa improv sendiri itu juga skenario-nya. Misalnya, Pak mau saya tambahi ini ada apa silakan. Gimana? Siapa nanti yang maju? Hah? Terus? Yang maju ada berapa orang? 3 orang. Saya Gandhi, siapa lagi? Kamu mau maju? Diva. Terus? Ayo 3 orang loh ya. Nanti yang nggak maju nggak apa-apa di sini. Kalian bisa berpendapat juga nanti ya. Oke. Gimana, sudah paham perannya pabrik? Sudah Pak. Karena konflik itu tidak akan terjadi kalau ada yang ngalah. Konflik itu terjadi kalau ketika setiap orang itu merasa paling benar sendiri, iya nggak? Iya, engkel-engkelan kayak gitu. Nah. Kita menyelesaikan masalahnya sendiri ketika di sana. Nah, makanya ini ada talk show. Kan kita di sini cari solusi. Nah, makanya kalian juga harus tahu sebenarnya solusi yang diberikan teman-teman itu maksudnya apa sih? Nah, kan nanti teman-teman yang lain tuh akan ngasih solusinya dari sini. Gitu. Kira-kira sudah sesuai nggak dengan apa itu namanya masalah yang kalian hadapi? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Selamat bekerja.
Yes, yes. Pak, ini yang dimaksud sengketa di pengadilan tuh. Hah? Hah? Sengketa di pengadilan. Ini dari yang adjudikasi Pak, lagi mau mendalami adjudikasi. Ha-ha. Intinya ketika ada konflik itu diselesaikan di pengadilan. Kalau di pengadilan itu berarti nanti kita harus terima keputusan pengadilan. Gitu. Kalau di pengadilan itu biasanya berkaitan dengan hukum, dengan pasal, dengan aturan kayak gitu. Kan ada kan konflik yang bisa diselesaikan tanpa harus di pengadilan. Iya kan? Makanya ayo kita selesaikan secara kekeluargaan saja kan gitu. Ada yang seperti itu. Misalnya kan juga ada yang nggak terima. Saya nggak terima kalau diselesaikan secara kekeluargaan karena dia bukan keluarga saya kan gitu juga ada. Makanya akan saya bawa masalah ini ke ranah hukum. Nah itu repot wes kalau kayak gitu. Apa biasanya yang pengadilan itu? Yang diselesaikan di pengadilan itu apa biasanya? Betul. Nah, perceraian salah satunya. Apa sih kriminal? Kriminal juga. Bisa nggak orang itu batal dihukum, padahal sudah dibawa ke pengadilan? Kenapa? Ada dua faktanya sudah dicabut. Ah. Yang pertama itu jika divonis jika tidak divonis salah, yang Mm-hmm. kedua ini dana, uang, tidak uang. Oh dana, maksudnya gimana tuh kalau dana? Oke, good, bagus jawabannya. Bagus, betul jawabannya. Misalnya ya, korbannya itu apa itu namanya? Punya status sosial yang tinggi sekali. Lalu dia menyogok. Nyogok siapa? Hakim. Disuap. Nggak boleh gitu. Ya. Ya betul, uang. Terus ini juga karena dicabut. Jadi si tersangka itu tadi tidak jadi diadili karena Bisa kasihan. kita mencabut tuntutan kita kayak gitu. Contohnya kayak kasusnya siapa? Kayak kasusnya siapa? Ya, ini langsungnya. Ya waktu kamu baca berita. Nah, orang itu ya bisa kena sanksi atau terjerat hukum kalau misalnya dia dilaporkan gitu loh. Kalau dia dilaporkan, ada yang melapor. Tapi kalau dia tidak dilaporkan, selama korbannya itu merasa tidak apa itu namanya, merasa ya fine-fine aja, ya dia tidak bakal kena hukum itu. Nah, tuh mencabut. Nah, tuh. Gimana? Ada yang lain? Terima kasih. Oke, silahkan lanjutkan. Halo, gimana? Sudah siap? Silakan refill di depan kalau kalau habis. Gak apa-apa, ayo. Masih banyak loh, nanti mubadir. Ya. Ya. Yes. Yang nomor 9 itu kan. Nah, kira-kira apa yang perlu digarisbawahi? Poinnya apa ini? Segregasi. Yang bisa digarisbawahi. Saling menghindari konflik Yes. antara kedua belah pihak. Sikap saling menghindar bertujuan tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, kayak gitu. Dulu dilakukan warga kulit putih dan kulit hitam di masa masih ada politik apartheid. Tak jelaskan. Ayo duduk. Jadi dulu di Afrika Selatan itu duduk. Ojo tegang. Dulu di Afrika Selatan itu kan
ada warganya itu ada yang keturunan Eropa sama orang Afrika asli. Nah, orang Eropa itu banyak sekali di sana. Nah, di sana itu dulu ada yang namanya politik apartheid. Politik apartheid ini politik yang diskriminatif. Jadi intinya haknya orang kulit putih dan haknya orang kulit hitam itu dibedakan, didiskriminasi. Bisa dibayangkan nggak kalian itu sama-sama di sini kumpul, tapi ketika kalian warna kulitnya berbeda, ya, kalian tuh punya hak yang berbeda juga gitu loh. Orang kulit hitam itu tidak bisa menjadi presiden, kayak gitu. Yang bisa jadi presiden orang kulit putih. Nah, kayak gitu. Nah, karena itu situasi dulu itu semakin memanas di sana, akhirnya kedua belah pihak itu sama-sama sepakat untuk menghindar supaya tidak terjadi yang namanya perang saudara. Masa di dalam satu negara orangnya tarung padahal masih satu kewarganegaraan. Makanya daripada ada seperti itu lebih baik saling menghindar. Gitu ceritanya. Itu sama juga rasis gitu ya? Iya, rasis. Ya, rasisme. Rasisme itu membedakan atau mendiskriminasi orang berdasarkan ciri fisiknya. Nah, misalnya orang Asia itu biasanya kena rasisme di Amerika itu. Apa sih ciri-ciri orang Asia itu biasanya? Sipit. Nah, sipit, kuning kayak gitu. Nah, berarti orang yang sipit kita bully. Nah, itu rasisme. Membedakan orang atau mendiskriminasi orang karena ciri fisiknya. Nah, gitu. Gimana, ada yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Silakan kalau ada yang tanya. Yes, saya akan menjawab. Ini kan kompromi ya Pak. Nanti dijelaskan sama contohnya. Kompromi. Boleh. Misalnya kalian mau lebih baik masalah ini diselesaikan dengan cara kompromi, ya. Nah, kamu menjelaskan kompromi itu apa, ya? Terus contohnya kesepakatan yang dicapai antara pihak yang sedang bersengketa sebidang tanah. Nggak harus tentang tanah. Kompromi itu apa sih sebenarnya? Bentuk akomodasi di mana pihak-pihak Saling mengurangi tuntutannya. agar tercapai suatu Ya. penyelesaian terhadap Ya. Kompromi aja yuk. Nah, kayak gitu. Ya betul, saling ngobrol, saling intinya kayak saling mengalah. Kan saling mengurangi tuntutan kan? Ya. Gitu. Ya. Tapi apa yang mereka mau mengalah coba nanti. Kita lihat aja ya. Oke, gimana Rek? Sudah siap? Yang maju? Oke, baik, kalian sudah berdiskusi tadi, sudah saling belajar. Tadi juga sudah ada yang konsultasi dengan saya, oke, bagus sekali. Dan sudah menyiapkan apa itu namanya skenario untuk kegiatan ngopi ya, ngobrol perkara ilmu atau talk show kita hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai talk show saja ya. Tapi sebelumnya akan saya kasih apa itu namanya rambu-rambunya dulu ya. Jadi nanti silakan dari pihak dari narasumber pertama itu menyampaikan apa itu namanya masalah mereka atau konflik yang mereka alami ya. Kemudian nanti peserta di sini menyimak dan kalian juga boleh berpendapat, ngasih solusi atau ngasih
apa itu namanya pendapat yang lain. Kemudian bagi kelompok yang menjadi narasumber dan tidak maju di sini, kalian juga bisa berpendapat kayak gitu. Dan bagi yang di depan juga bisa berpendapat juga atau menanggapi usulan yang ada yang menjadi peserta kayak gitu. Ya. Dan nanti akan saya bawakan acaranya ya. Jadi kita akan memasuki acara baru ya. Jadi ini ada acara di dalam acara kayak gitu ya. Ya kita setting seperti di TV tapi kita santai aja, makanya ada kopinya di situ ya, biar lebih rileks. Ya, oke. Gimana, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga Jember yang saya banggakan ya, hari ini kita bertemu lagi dalam acara talk show ya. Yang hari ini bernama Ngopi, yaitu ngobrol perkara ilmu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Talkshow kita hari ini ya akan mendatangkan beberapa narasumber ya yang mana akan menyajikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Narasumber kita hari ini adalah pihak yang berasal dari PT Semen Jaya Abadi dan juga warga desa Sidowaras. Nah, bagaimanakah konflik atau masalah yang mereka hadapi ya? Oke, baik, langsung saja kita saksikan berikut ini. Selamat menonton. Baik pemirsa, di depan saya sudah ada narasumber ya. Yang pertama dari Paguyuban Petani Sidowaras. Ya, mana tepuk tangannya? Dari pihak PT Semen Jaya Abadi, Semen, dengan Ibu Diva. Oke, tepuk tangannya. Baik, jadi ini ceritanya terjadi kekeringan seperti itu ya. Terjadi kekeringan di desa Sidowaras. Ya. Apa itu namanya? Diduga kekeringan itu disebabkan karena adanya pembangunan pabrik. Ya. Padahal sebelum ada pabrik itu warga mengatakan bahwa tidak pernah terjadi kekeringan atau kekurangan air. Sedangkan airnya sendiri itu sangat penting bagi kehidupan warga karena mayoritas warga di sekitar pabrik itu bekerja juga sebagai petani. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya yang terjadi? Mungkin akan saya persilakan dari pihak Paguyuban Tani dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Syakil Laksono. Di sini saya ketua dari Paguyuban Petani Sidowaras. Jadi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kami adalah pembangunan pabrik PT Semen Jaya Abadi sangat merugikan bagi warga setempat, khususnya para petani. Karena akibat dari bangunnya PT pabrik Semen Jaya Abadi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sumber air. Akibatnya warga kekurangan air dan dampaknya bagi para petani yaitu semakin sedikit saluran irigasi air di sawah. Meskipun kemarau panjang sebelum dibangunnya pabrik, sumber air yang mengairi desa Sidowaras dulu masih ada banyak. Yang mengairi sekarang akibat dibangunnya pabrik, meskipun musim hujan maupun musim kemarau, sumber air yang mengairi desa Sidowaras sangat sedikit. Pertanyaannya untuk para pekerja pabrik yaitu, bagaimana menurut para pekerja pabrik semuanya? Apakah kalian sudah puas dengan apa yang telah kalian perbuat terhadap kami para petani desa Sidowaras? Kalian juga para pekerja kebanyakan berasal dari desa Sidowaras. Apa kalian tidak merasa menjadi korban akibat pembangunan pabrik PT Semen Jaya Abadi? Menurut kalian bagaimana tanggapannya? Oke, kalau itu tadi argumen yang disampaikan Bapak Rehan dari Paguyuban
petani Desa Sidowaras, monggo kepada Ibu Diva selaku Direktur PT Semen Pabrik Jaya Abadi, silakan. Saya ingin menjawab sekarang. Dengan adanya protes dari Bapak Rehan, dengan adanya PT kami, sebenarnya PT kami tidak mengganggu kerja dari petani kalian. Dan sebenarnya yang mengganggu atau yang membuat air itu berkurang itu karena adanya musim kemarau. Lebih tepatnya seperti itu, karena sekarang tepatnya ada di bulan yang musim kemarau. Gimana Pak Rehan? Ada tanggapan atau mungkin dari narasumber yang lain di sini? Silakan. Jadi data-data yang telah kami kumpulkan untuk dari banyak warga yang bilang meskipun tidak kemarau, sumber air yang mengairi desa Sidowaras sangat sedikit dibandingkan sebelum adanya pembangunan pabrik. Bagaimana tanggapan jenengan terhadap kami? Sebenarnya kalau masalah pengairan kan tidak hanya kita mengairi sawah dengan satu sumber mata air. Kalian mengairi sawah menggunakan sumur-sumur kan? Namun bisa mengairi sawah melalui jalur, kita bisa mengambil air dari sungai. Itu solusi dari saya, menurut saya. Apakah masih dipermasalahkan? Sepertinya ini semakin panas ya. Silakan dari peserta mungkin. Jadi airnya itu gimana? Benar-benar kering seperti itu Pak? Masih ada sedikit tapi dibandingkan sebelum terjadinya pembangunan pabrik. Terus bagaimana Ibu? Apakah dalam pembangunan pabrik ini memang ada dampaknya terhadap sumber air itu? Kalau dari dampaknya sendiri, saya melihat dari sisi saya sendiri, menurut saya tidak ada Pak. Karena itu faktor dari alam. Karena kita tidak bisa mengetahui kondisi alam setiap tahunnya seperti apa. Mungkin tahun ini memang kemarau berdampak pada mata air yang bisa berkurang dan menurun drastis seperti itu. Jadi PT kami tidak sepenuhnya salah atas kejadian ini. Apakah ketika membangun pabrik itu Ibu sudah sesuai prosedur menganalisis dampaknya terhadap lingkungan? Apakah sudah seperti itu? Kalau dari situ saya sudah bicarakan kepada warga-warga dari Desa Sidowaras dan kami sudah memintai persetujuan tentang adanya pembangunan PT kami dan sudah disetujui oleh warga-warga dari Desa Sidowaras. Ya Pak, jadi katanya Ibu Diva ini memang pabrik itu sebenarnya berdirinya itu sudah di warga gitu. Nah tapi kenapa sekarang ada rame-rame gitu Pak? Mau tanggapannya? Untuk masalah persetujuan, mungkin sebagian warga juga belum tahu tentang persetujuan antara warga setempat yang tinggal di Desa Sidowaras dengan Direktur PT Pabrik Semen Jaya Abadi. Mungkin hanya para sebagian besar yang kaum seperti petinggi-petinggi dari Desa Sidowaras saja yang mengetahui. Tapi sebagian warga tidak mengetahui tentang pembangunan PT Semen Jaya Abadi, dan karena PT Pabrik Semen Jaya Abadi tersebut dibangun, jadi warga semakin marah karena yang pertamanya warga tidak mengetahui tentang persetujuan tersebut, kemudian ditimbullah masalah akibat kekeringan air yang ditimbulkan akibat pembangunan PT Pabrik Semen Jaya Abadi. Jadi mungkin ini fakta yang baru ya. Jadi katanya Bapak Rehan ini tidak semuanya warga itu setuju, hanya petinggi-petinggi desa saja. Apakah demikian Ibu? Kalau dari waktu itu saya sudah mensosialisasikan kepada warga Desa Sidowaras bahwa pembangunan di desa itu sudah lama Pak dibangun. Oke.
Dan sudah banyak juga warga dari desa Sidowaras itu yang bekerja dengan PT kami. Oh, jadi sebenarnya warga itu banyak yang bekerja di pabrik ya Bu? Siap ya. Oke, kamu silakan dinikmati dulu kopinya ya. Oke, nah, silakan dia semakin baik. Kopi dulu. Ya, karena acara kita ini juga ngopi, maka silakan ngopi dulu. Peserta lain juga silakan ngopi. Terus begini Bapak Ibu, saya juga ada laporan bahwa petani dan warga ini memblokir jalan menuju Pak ya. Jadi kendaraan-kendaraan pabrik yang bermuatan material itu akhirnya tidak bisa lewat. Bagaimana itu Pak Rehan dan kawan-kawan? Kenapa protes tidak disampaikan secara langsung dan terbuka? Kalau masih masalah seperti itu malah membuat konflik yang berkepanjangan menurut saya. Apakah itu Pak, aktivitas pabrik itu mempengaruhi sumber air ya, bongkar muat dan lain-lain? Kok sampai mobilnya pabrik itu di-stop di situ? Nah, gimana itu? Karena lahan resapan air di desa dialihfungsikan jadi pabrik, jadi tidak ada pohon yang meresap yang menyimpan cadangan air untuk apa ya untuk pengairan. Jadi kayak tanahnya itu tandus tanpa pohon. Apa memang beda? Apa itu namanya, tahun-tahun sebelum ada pabrik dengan sesudah ada pabrik itu gimana? Apakah jenengan punya datanya? Kekeringannya atau kondisi warganya seperti apa? Tahun-tahun sebelumnya itu lahan-lahan itu masih penuh dengan pohon, tapi karena dijadikan pabrik ya sudah jelas pohonnya harus ditebang, dan pabrik kan dibangun di situ, jadinya tanah di situ kan tidak subur lagi. Pohon-pohon di sana itu tidak akarnya tidak bisa menyerap air, tidak bisa menyimpan air, maka dari itu tanahnya jadi tandus. Kondisinya. Tapi kalau dari itu saya sudah bicara tadi. Saya sudah mensosialisasikan kepada warga Sidowaras bahwa memang saya membangun PT itu sudah dalam persetujuan warga-warga dari sana, dan juga sudah banyak sekali warga Sidowaras yang bekerja sama kepada PT kami. Dan apakah benar ketika kalian memberhentikan kendaraan kami yang bermuatan material-material untuk menuju ke PT kami? Apakah itu benar? Ya, bagaimana? Silakan. Sudah dijelaskan tadi ya, sebagian besar kami kan petani. Itu kalian meminta persetujuannya bukan untuk semua petani, hanya untuk peneliti saja. Jadi kami tidak tahu atas persetujuan pabrik tersebut. Jadi dari sosialisasi pabrik kalian tidak bisa mengganti lingkungan kami yang rusak. Sebelumnya tidak ada keterangan buat tentang persetujuan itu buat disampaikan ke petinggi aja. Tentunya meskipun kalian nggak tahu itu benar, kalian nggak tahu mau diadain pembangunan di sana, tentunya pasti ada rumor-rumor atau berita-berita. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bakal protes duluan. Kita nggak bakal membangun pabrik kalau nggak ada persetujuan dari desa-desa itu. Tapi kan kami hanya warga biasa, kami kan kesulitan mengutarakan pendapat kepada para petinggi. Dan dampaknya baru kelihatan saat pabrik tersebut berdiri. Kenapa pastinya kalian tahu kan, ketika kalian beraktivitas melakukan penanaman, kalian pasti tahu ada pembangunan.
Kenapa kalian tidak langsung bicara kepada pihak PT kami, tidak usah langsung bicara kepada petinggi-petinggi yang ada di desa. Biasanya kan langsung bisa mengutarakan pendapat Anda kepada kami. Karena sebelum pabrik tersebut jadi, kita belum mengetahui dampak tersebut, dampak kekurangan airnya. Pak Rehan, kira-kira berapa persen ya warga di desa Sidowaras ini yang berprofesi sebagai petani? Hampir semuanya berprofesi sebagai petani. Cuman beberapa aja bekerja di pabrik tersebut. Jadi sebagian besar para petani sangat tidak suka dengan adanya pembangunan pabrik tersebut. Apakah memang ada kerugian Pak ketika setelah ada pabrik dengan sesudah adanya pabrik? Maksudnya produk pertaniannya itu apakah memang benar-benar menurun setelah adanya pabrik? Sangat menurun Pak, karena yang tadi sudah dijelaskan, karena lahan resapan air di desa dijadikan pabrik, maka para petani itu sangat kekurangan air untuk mengairi irigasi sawah. Tanamannya juga tidak berkualitas seperti dulu sebelumnya. Oke, gimana Ibu? Tapi kalau dari pendapat saya sendiri, yang lebih dirugikan yaitu pabrik kami. Karena satu, kami sudah memiliki persetujuan, sudah ada surat-surat yang sudah disetujuin, dan juga ketika kalian memberhentikan atau memblokir jalan menuju pabrik, itu bisa membuat distribusi atau pengiriman barang dari luar ke tempat kami itu terhambat. Jadi pengiriman barang dari pabrik kami juga terhambat keluar. Jadi banyak kerugian yang diakibatkan karena perilaku yang kurang baik menurut saya. Memblokir jalan tanpa ada perintah atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Baik, pemirsa, mari kita lanjutkan acaranya. Mungkin sepertinya dari Bapak Rehan selaku Ketua Paguyuban ada yang mau disampaikan lagi. Jadi kami itu berpenghasilan sedikit. Terus pekerjaan kami di sawah dihambat karena terjadinya pembangunan pabrik tersebut. Kami, para paguyuban petani, memutuskan bahwa ingin menutup pabrik tersebut dan ingin menanam tanaman kembali di sekitar pabrik tersebut. Sekian, terima kasih. Oh, izin menyela. Tidak bisa seperti itu karena kami sudah memiliki persetujuan, sudah ada surat-surat yang tercatat dari situ. Apakah kalian tidak sadar dengan adanya kondisi kalian yang seperti itu, bahwa pabrik kami sering memberikan baksos kepada warga-warga desa Sidowaras seperti itu? Tapi meskipun pabrik kalian memberikan bakti sosial, tapi itu merugikan kami juga. Maksudnya bakti sosial yang kalian berikan itu tidak setimpal dengan kerugian yang kami dapat. Uang tidak bisa menggantikan lingkungan yang rusak. Tapi tidak bisa seperti itu dikarenakan kalian ketika menutup jalan menuju pabrik kami itu juga sangat merugikan bagi PT kami. PT kami juga mengalami kerugian dari situ. Distribusi tidak bisa berjalan dan produksi untuk barang-barang yang masuk kepada PT kami terhambat. Kami tidak peduli dengan adanya kerugian yang telah terdampak bagi para pekerja pabrik, karena para pekerja pabrik tidak punya rasa kasihan terhadap kami para warga yang berpenghasilan sedikit. Saya dan petani lainnya kan menghasilkan tanaman pokok untuk kalian makan. Kalau kegiatan kami terhambat, kalian mau makan apa? Makan semen. Tapi masa beneran sih kalau emang kita gak kasihan sama kalian. Orang kita udah ngasih bantuan sosial, masih kurang.
Terus kalian mau maksa kita buat nutup pabriknya juga gak bakalan bisa. Kenapa gak dari awal aja? Kalian gak usah takut ngomong ke kita. Kalau mau protes ya protes aja. Itu agak dari awal. Iya. Kenapa baru ada kayak gini baru protes? Itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa warga-warga juga ketika pabrik kami ditutup, warga-warga sekitar kalian juga kena dampaknya, seperti banyak warga-warga kalian yang tidak memiliki pekerjaan karena kami memberikan peluang pekerjaan kepada warga-warga kalian yang tidak memiliki penghasilan, yang tidak memiliki sawah pun bisa kerja kepada kami. Itu bukannya kalian mementingkan diri kalian sendiri, petani-petani. Warga lain seperti apa? Penghasilannya apa? Kami itu juga bisa membantu. Sudah memberikan bantuan sosial kepada warga-warga Sidoaras. Oke, baik saudara-saudara, sepertinya ini sangat memanas ya suasana pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tenang dulu ya, ditenangkan ya, tenang masih ya. Oke. Coba sekarang dari peserta di sini mungkin ya ada solusi ya. Kira-kira bagaimana sih kok semakin rumit masalahnya ya dari warga seperti ini, dari pemilik pabrik seperti ini. Sepertinya kita butuh bantuan peserta di sini untuk memberikan solusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Dilemeru dari komunitas Ijo Lumut. Di sini saya ingin memberikan pendapat atau solusi untuk pabrik semen dan para petani. Yang pertama di sini untuk pabrik semennya, menurut saya pabrik semen itu sebelum dibangun atau sebelum proses pembangunan itu harus ditanyakan dulu kepada seluruh warga termasuk petani. Nah, itu letaknya mau ditaruh di mana? Maksudnya jangan dibangun di tempat yang mungkin menyusahkan atau merugikan orang lain atau warga lain gitu. Jadi harus didiskusikan bersama-sama, termasuk dengan para petani itu. Kalau mau bangun pabriknya itu di mana gitu. Jadi harus diskusi yang sekiranya tidak merugikan semua warga, semua pihak. Terus yang saran atau solusi untuk para petani yaitu kalian bisa membuat saluran baru, saluran air baru seperti yang dikatakan oleh Ibu Diva, membuat saluran baru melalui sungai. Itu kalau tidak merepotkan, tapi seperti menurut saya sepertinya itu tidak merepotkan sih untuk membuat saluran baru dari sungai. Ya, nah terus di sini saya menjadi pihak ketiga yang netral yang memberikan solusi, yaitu ada dalam bentuk akomodasi arbitrasi. Oh, arbitrasi. Oke. Iya, salah. Apa namanya? Mediasi. Oh, mediasi. Oke. Mediasi pihak ketiga yang netral dari menyelesaikan masalah pabrik dan petani. Oke, berarti komunitas Ijo Lumut Ikatan Jomblo Lucu Imut ini siap untuk menjadi mediator, ya? Begitu. Berarti siap untuk menengahi konflik mereka? Siap. Oke, ya, jadi sepertinya memang komunitas Ijo Lumut ini salah satu komunitas yang track recordnya itu bagus sekali dalam kegiatan di masyarakat. Sepertinya ini bisa menjadi solusi ya bagi kalian semuanya. Oke, tepuk tangan untuk komunitas Ijo. Oke, siap ya. Baik, ini ada solusi juga dari Kuda Balap, Komunitas Pemuda Berbadan Gelap. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Lisa Ramadhani. Di sini saya akan memberi solusi kepada paguyuban petani dan pabrik PT Semen Jaya Abadi. Nah, kalau buat saya sendiri, cara menyelesaikannya adalah dengan pengadilan. Karena kedua belah pihak sendiri itu nggak mau kalah, jadi mungkin bisa ke pengadilan. Soalnya di pengadilan juga ada undang-undang tentang lingkungan dan juga undang-undang tentang pembangunan pabrik. Oke, jadi di pengadilan solusinya? Ya. Atau nama lainnya apa? Akomodasi adjudikasi. Oke, adjudikasi. Baik, terima kasih untuk pemuda berbadan gelap atau kuda balap. Tepuk tangan.
mendengar beberapa solusi ya dari kelompok, maksud saya dari komunitas, ada dari komunitas Indonesia dan juga balap. Salah satu solusinya adalah menggunakan mediasi ya. Dan yang kedua ada adjudikasi seperti itu. Bagaimana dari pihak narasumber, apakah sudah fair dengan solusi yang dikemukakan oleh peserta? Oke, untuk solusi dari komunitas Ijo Lumut, terima kasih atas sarannya yang telah disampaikan oleh Ibu Mutia. Tapi saran yang disampaikan oleh Ibu Mutia mungkin kami tidak mensetujuinya, karena kami yang berpenghasilan kecil mana bisa membangun saluran baru dari sungai. Penghasilan kita aja tidak bisa membeli peralatan bangunan tersebut dengan cepat jika tidak ada bantuan dari pemerintah segera. Itu mungkin tanggapan dari saya tentang saran yang telah diberikan dari komunitas Ijo Lumut. Bagaimana dari Ibu Diva dan kawan-kawan? Kalau dari PT kami tidak setuju, karena dari awal sudah saya sampaikan terkait tentang surat-surat yang sudah disetujui oleh pihak setempat. Dikarenakan kami ketika membuat PT tersebut sudah ada persetujuannya. Kalau masih dibilang kami tidak memikirkan apa dampaknya, kami sudah memikirkan apa dampaknya, dan kami juga sudah memberikan manfaat bagi mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Dan kami juga tidak meminta tanah kepada desa Sidoaras, tapi kami membeli tanah kepada desa tersebut. Bagaimana, ada tanggapan? Saya akan menanggapi barusan yang telah disampaikan oleh Ibu Diva, yaitu meskipun jenengan membeli tanah, tapi tanah tersebut merugikan para petani yang ada di desa Sidoaras. Jadi sama aja, meskipun jenengan beli tanah berhektar-hektar pun, tapi kalau merugikan sama aja kalian ingin menjatuhkan para pekerja petani tersebut. Apa kalian ingin makan dengan semen? Dan juga apa ya? Oke, jadi seperti itu ya tanggapan dari Pak Rehan. Oke, gimana Ibu? Makan semen, apa meskipun kita makan nasi itu berasnya dari kalian, kalian petani, tapi apa kita beli ke kalian? Enggak kan? Petani banyak, bukan cuma kalian. Apa kalian Tapi apa kalian tidak memikirkan para petani yang bekerja di desa Sidoaras? Kita memikirkan kalian, buktinya kita mengadakan acara bakti sosial, kita memberi pekerjaan ke warga yang nggak ada pekerjaannya. Apa itu masih kurang buat kalian? Bukannya kalian yang egois? Oke, baik. Begini, dari warga tadi juga ada yang mengusulkan untuk membawa perkara ini melalui jalan adjudikasi atau dengan ke pengadilan seperti itu ya. Membawa masalah ini ke pengadilan. Gimana menurut panjenengan semuanya? Membawa masalah ke pengadilan. Saya kenapa nggak setuju? Itu udah kalau Menurut saya itu sebenarnya juga bukan jalan yang tepat. Karena kami di sini saja suaranya tidak bisa didengar. Bagaimana di pengadilan mereka bisa membayar dengan pengacara? Kami kan tidak punya dana. Jadi mungkin saja ya kami tidak bisa mengalahkan mereka di pengadilan. Oke. Bagaimana Ibu atau Bapak yang lain? Jadi solusinya menurut kami ingin segera menutup pabrik tersebut. Oh, tentu saja tidak bisa seperti itu. Apa hak kalian untuk menutup PT kami? Harusnya kalian tahu kerugian yang disebabkan oleh pabrik kalian. Harusnya kalian punya sisi kemanusiaan kalian. Kalau kalian tahu dampaknya kepada kami, kenapa kalian tetap membangunnya? Kan kalau sudah tahu dampaknya, harusnya kalian tidak membangunnya. Sebelumnya kami tidak mengerti apa dampak-dampaknya, tapi kami sudah memberikan solusi. Kalian juga bisa mengairi sawah kalian menggunakan aliran dari sungai kan? Kenapa kalian harus menutup PT kami? Warga-warga kalian juga akan kekurangan pekerjaan ketika
kalian menutup PT kami? Sebentar Ibu, mohon maaf, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan solusi membawa masalah ini ke pengadilan? Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju, Pak. Karena kami ini tidak ingin dibilang ketika kami menang waktu di pengadilan, kami dituduh membayar pengadilan. Karena sebenarnya kita ini tidak salah, Pak. Tidak salah dan Sudah yakin kalau Ibu ini nanti bakal menang di pengadilan, bakal adjudikasi? iya, Pak. Kenapa seperti itu, Bu? Karena dari sisi PT kami sendiri, kami tidak banyak merugikan, Pak. Ketika dari warga desa Sidowasari sendiri, Sidowaras sendiri memberi kritikan atau memberi suatu permasalahan yang diberikan kepada kami, memberikan argumen-argumennya, dan kami sudah memberikan saran, namun warga dari atau petani dari desa Sidowaras sendiri tidak menerima. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Bagaimana Bapak, apakah memang layak untuk dibawa ke pengadilan ini? Sebenarnya tidak layak, karena ya yang sudah teman kami sampaikan, kami tidak mempunyai dana untuk menyewa pengacara karena kami berpenghasilan sedikit, sedangkan mereka yang berpenghasilan besar, mereka justru akan memenangkan pengadilan tersebut. Jadi kami tidak setuju, tapi kami punya cara, yaitu menutup pabrik tersebut. Jika tidak, kami akan melarang seluruh warga desa Sidowaras untuk bekerja di PT pabrik tersebut. Berarti jika kalian melarang warga kalian bekerja di PT kami, apakah itu menutup kemungkinan bahwa warga-warga itu diberi pekerjaan oleh kalian? Ya, karena dari dulu pekerjaan kami itu sebagai petani. Kami damai-damai saja dan baru kali ini kami terusik oleh pekerjaan pabrik. Jadi dari dulu kami memang bekerja sebagai petani dan kami ya penghasilan kami cukup, tapi setelah pabrik dibangun, resapan air tidak ada, jadi ya penghasilan kami menurun. Apakah warga kalian yang bekerja di PT kami itu yakin atau setuju dengan adanya tindakan kalian yang seperti itu? Pastinya setuju, karena mereka tinggalnya sebagian besar di desa Sidowaras dan menjadi korban juga. Oke, sebentar. Oke. Baik, sepertinya ya kita butuh solusi lagi ini ya. Sepertinya para narasumber ini tidak setuju dengan solusi yang peserta usulkan, gitu. Mungkin ada peserta lain yang memberikan solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kemudian, baik saya lanjutkan untuk solusi yang kedua, kalian bisa berkompromi alias bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jangan menggunakan pertengkaran ya. Kalian bisa bekerja sama. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk membangun calon baru, bekerja sama untuk menyelesaikan bagaimana caranya untuk kalian tidak merugikan warga, bagaimana cara agar kalian tidak bertengkar terus-menerus, dan saling mengurangi tuntutan antar pihak pabrik semen dan paguyuban petani. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk baik peserta dan juga narasumber ngobrol perkara ilmu ya. Sepertinya ini memang sudah sangat panas sekali ya antara warga dengan pemilik pabrik ya. Jadi tadi ada solusi yang sangat saya rasa itu sangat solutif sekali ya, yaitu dengan cara kompromi, saling mengurangi tuntutan tapi mengarahkan kepada kerjasama ya. Jadi mungkin komunikasi lebih diintenskan lagi ya, bagaimana sih enaknya kayak gitu ya. Jadi tidak terus saling menuntut satu sama lain, tapi coba tuntutannya dikurangi seperti itu ya. Begitu ya Bapak Rehan dan juga Ibu Diva. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah datang ke sini ya. Saya apresiasi sekali. Semoga nanti pihak pabrik dan juga para petani segera menemukan solusi dan kalian bisa hidup dengan rukun dan saling menguntungkan seperti itu ya. Baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber. Baik, anak-anak yang saya banggakan ya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya ya.
Luar biasa sekali pembelajaran hari ini ya. Kemudian saya meminta kesimpulan dari Diva apa yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini. Bisa silakan pendapatnya Diva. Kesimpulan dari saya, pembelajaran hari ini memang kita harus banyak mempelajari bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, karena setiap permasalahan itu pasti berbeda-beda. Dan juga kita hari ini belajar bermain peran, di mana kita tidak menjadi diri sendiri. Kita begitu sulitnya untuk bermain peran, menjadi seseorang yang sekiranya memiliki watak yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Diva. Ya. Silakan kembali. Baik, anak-anak yang saya banggakan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, saya harap kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi ya, dengan berbagai metode yang menyenangkan ya. Saya harap partisipasinya bisa semakin luar biasa ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup ya, silahkan nanti setelah di rumah ya, kalian pelajari halaman 150 tentang lembaga sosial di buku paket. Nanti kita minggu depan akan membahas materi tentang lembaga sosial, seperti itu. Kemudian ya, untuk penutupnya itu ada gambar benalu ya. Benalu itu adalah tanaman yang merugikan ya. Kalian jangan sampai menjadi benalu di setiap elemen atau di setiap kehidupan ya. Tapi jadilah pribadi yang solutif kayak gitu. Jangan menambah masalah tapi selesaikan masalah ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus pandai-pandai memanajemen masalah itu agar tidak semakin parah, tidak semakin meluas. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi jangan menjadi seperti benalu, seperti itu. Oke. Baik, pembelajaran kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis kopinya? Habis. Waduh.